Ini ada cekungan. Mhm, mhm. Ini khusus untuk melewati tulang belakang. Oh, oke. Sehingga ketika kita melakukan terapi itu, Mhm. dia tidak menyentuh tulang belakang. Mhm, mhm. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ubay dalam acara Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, episode kali ini akan membahas tentang mengenal terapi komplementer. Bagaimana terapi komplementer itu dan kita akan membahas spesifikasinya tentang totok punggung bersama narasumber yang sangat istimewa pada hari ini sudah bergabung bersama kita yang terhormat Bapak Agus Setio Utomo AMKes. Selamat pagi Bapak Setio. Saya Selamat panggil pagi, Mas Bayu. terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, saya panggilnya Pak Agus atau Pak Setio nggak Pak? Bagus. Oh Pak Agus saja nggih. Terima kasih Bapak. Nah, bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Ini memang yang kita harapkan selalu sehat nggih Pak nggih. Iya, insya Allah. Iya Pak. Pak Agus, mungkin bisa diceritakan Bapak saat ini kesehariannya Bapak sedang sibuk apa mungkin selain di kegiatan di kampus, ada kegiatan lain Bapak? Monggo silakan Pak. Yes, Alhamdulillah. Pertama-tama saya sapa dulu ya, sahabat sehat Polkesma. Salam sehat alami. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat sama Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang luar biasa. Untuk kegiatan saya, selain saya aktif di Polkesma sebagai pengajar di sana, jadi sepulang dari kegiatan kampus, biasanya sore itu saya fokus di kesehatan komplementer. Jadi sekaligus dalam hal ini saya adalah seorang praktisi ketika sudah pulang dari jam mengajar. Baik, berarti kesehariannya ini kalau utamanya di sebagai dosen ya Pak ya di kampus Poltekkes Kemenkes Malang, kampus Lawang ya Pak? Iya, betul. Di Prodi Di Keperawatan Provinsi berarti Kalimantan Malang. Bapak kalau berarti setelah pulangnya ini ya Pak ya ke praktisi bagian terapi komplementer ya Pak ya? Iya, betul. Iya Pak. Baik Pak, ini kan sesuai dengan tema pada hari ini Pak, terapi komplementer nih yang kita angkat adalah totok punggung ya Pak, yang merupakan salah satu spesialis dari Pak Agus. Bisa ceritakan Bapak sebenarnya totok punggung itu yang seperti apa Pak? Mungkin biar teman-teman sahabat sehat Polkesma di rumah, di manapun bisa sama-sama kita mengetahui Pak. Ini ilmu baru untuk kita semua. Iya. Oke, Mas Bayu. Jadi kalau kita mendengar kata totok punggung, Iya. maka terbayang di benak kita adalah totok itu adalah kungfu. Iya Pak. Iya. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi Hmm. di totok punggung itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan tangan kita, khususnya di jari-jari tangan kita, itu untuk melakukan gerakan vibrasi dan friksi pada punggung. Nah, kita tahu bahwa di punggung itulah pusat sarafnya kan punggung ya. Iya betul Pak. Jadi kalau kita mau melakukan terapi, kita cukup menyentuh bagian punggung. Jadi kita tidak perlu menyentuh lagi di organnya langsung, Lumayan. tapi lewat punggung. Baik Itu Pak. jelasnya. Iya, Pak. Kalau untuk totok punggung ini Pak, mungkin bisa disampaikan Pak, sebenarnya ini merupakan pengobatan atau juga termasuk pencegahan atau jika mengobati untuk penyakit-penyakit apa saja Pak? Penyakit khusus tertentu atau seperti apa Pak? Ya. Pada dasarnya kalau totok punggung ini mulai dari upaya promotif, Hmm? kemudian juga preventif juga bisa, Hmm? Hmm? kemudian juga kuratif, Oh, bahkan kuratif. rehabilitasi itu juga bisa Oh. dilakukan dengan terapi totok punggung. Hmm. Dari Nah, promotif ya Pak ya sampai ya, rehabilitatif ya mulai bisa. dari promotif sampai Iya. rehabilitatif. Jadi misalkan begini, kalau kondisi kita sehat, kemudian kita ingin meningkatkan status kesehatan kita supaya tidak jatuh dalam kondisi sakit, maka kita Hmm? harus melakukan pemeliharaan
pada punggung Hmm. dengan cara totok tadi. Salah satunya terapi ya Pak ya. Nah, Pak. Nah, Hmm. di totok punggung sendiri itu mulai dari masalah-masalah penyakit fisik, ya, termasuk juga penyakit-penyakit emosional, itu insya Allah juga bisa dilakukan terapi. Jadi secara emosional juga bisa ya Pak ya ternyata ya Pak ya. Kenapa? Nah, terapi secara emosional tadi ya Pak ya. Ya, iya betul betul. Itu contohnya seperti apa ya Pak? Ya seperti marah, kemudian sedih, kemudian juga ada apa istilahnya cemas, kemudian juga takut atau fobia, itu juga bisa dilakukan terapi. Kalau untuk ini Pak, kalau untuk penyakit-penyakit tertentu biasanya apa Pak yang sering Bapak tangani mungkin Pak? Kalau kasus yang terbanyak yang sering tangani ya penyakit-penyakit TM. Oh, penyakit tidak menular ya Pak ya, iya. Iya. Yang trennya sekarang ya Pak ya. Iya. Jadi mulai diabetes mellitus. Diabetes ya. Kemudian hipertensi juga banyak. Kemudian penyakit paru obstruksi menaun itu juga banyak. Ya intinya penyakit BTM memang sekarang sedang in. Ya Pak. Ini Pak, mungkin saya ini belum kebayang Pak, bentuk terapinya itu bagaimana ya Pak? Di punggungnya mungkin titik tertentu, mungkin jika Bapak punya bisa share screen, mungkin tidak apa-apa share screen Pak, atau mungkin bisa dijelaskan punggungnya yang bagaimana, mungkin diawali seperti apa dulu, seperti itu Pak. Begitu ya? Iya, bayangannya biar sahabat sehat Polkesma semuanya tahu di mana mungkin titik-titik tertentunya. Atau misalkan nih saya lagi pusing gitu loh Pak, terapinya totok bungi seperti apa gitu Pak. Bisa dideskripsikan. Ya mari Pak, silakan Pak. Ya, jadi begini, dari namanya totok punggung, jadi kita nanti terapinya hanya terfokus pada punggung saja. Hanya punggung saja Pak. Jadi tidak menyentuh pada yang lain. Termasuk ketika kita sakit kepala ya, untuk menangani pasien sakit kepala, itu juga sama. Yang kita tangani, kita tidak melakukan manipulasi pada kepala, tapi cukup pada punggung. Cukup di punggung ya Pak. Ada area yang dilakukan terapi totok punggung pada kasus sakit kepala itu. Yang pertama adalah di tengkuk. Tengkuk. Kurang lebih di tulang T1, torak 1 ya. Di belakang T1 itu tengkuk. Jadi itu yang fokusnya, kemudian di tulang bahu belikat kanan dan kiri. Oke, di tulang belikat ya Pak ya? Ya, tulang bahu, ini ya, bahu dan belikat. Istilahnya kalau orang Jawa apa? Entong-entong. Oh, entong-entong itu kanan kiri sini ya Pak ya? Sini ya Pak? Ya. Terus ditambah lagi satu di ginjal, di area ginjal. Nah, di area ginjal itu untuk menentukan di area ginjal itu cukup posisi tangan kita itu lurus, ya, lurus di samping ya, lurus di samping. Kemudian dipertemukan antara siku kiri dan siku kanan. Nah, kemudian dia akan berpotongan langsung dengan tulang belakang. Nah, maka kiri kanannya tulang belakang yang berpotongan tadi, yang garis horizontal siku tadi. Siku. Nah, di sini area ginjalnya di sana. Pak, kalau untuk terapinya sendiri pakai alat atau bagaimana ya Pak? Nah, kita sudah disediakan alat khusus yang ini di mana-mana bisa kita bawa. Dan tidak mungkin kita tinggal. Ini bisa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini jari. Oh, jari ya Pak ya. Iya, kita punya jari. Iya Pak. Dengan menggunakan jari ini, yang pertama ya, jari telunjuk. Kemudian dibantu dengan jari tengah. Nah, posisinya seperti ini. 2 jari ya Pak ya, seperti ini Pak? Iya, 2 jari. Tapi yang menyentuh di punggung cukup ujungnya jari telunjuk. Oh, ini menarik sekali ini. Saya baru tahu ya. Ternyata seperti ini ya Pak, ditekan ya Pak ya? Iya, nanti ditekan, kemudian digetarkan saja. Nah, proses menggetarkan ini kita butuhkan dengan tepi tulang belakang. Atau di tepi tulang belikat juga. Kalau kita memang areanya di belikat ya. Itu tinggal tekan, kemudian kita benturkan dengan tepi tulang. Jadi kalau kita mau menstimulasi tadi ya, ketika kita nyeri kepala,
Yang perlu kita stimulasi kan area tengkuk, bahu Mm-mm. belikat, kanan kiri, dan Mm-mm. pinggang. Mengapa demikian? Karena ketika sedang nyeri kepala, itu kan pada dasarnya otak itu kan kelebihan energi. Mm-mm. Nah, sebagai penyeimbangnya itu adalah ginjal. Oh, ginjalnya ya. Jadi otak dan ginjal itu balance, saling menyeimbang. Mm-mm. Jadi ketika otak energinya tinggi, di area tengkuk bahu belikat kita stimulasi, kemudian di ginjal juga kita stimulasi. Berarti itu medianya hanya menggunakan tangan ya Pak? Atau ada alat-alat bantu tertentu Pak? Nah, sebenarnya ada juga sih. Mm-mm. Ketika tangan kita memang kemampuan orang berbeda ya, Mm-mm. kemampuan orang berbeda, tapi itu juga tergantung banyaknya latihan kita melakukan terapi. Mm-mm. Mm-mm. Yang juga tergantung juga pasien. Mm-mm. Ketika pasien dengan yang Kasus tertentu obesitas, ya Pak? Mm-mm. Oh, dengan kasus pasien tertentu. obesitas itu kan jari kita kan susah untuk menembus lapisan kulitnya sini ya. Iya, karena tebal ya Pak. Iya, untuk kita sentuhkan dengan tulang itu Mm-mm. sangat susah. Maka kita ada alat khusus di sana. Alat khususnya kalau boleh tahu apa Pak ya namanya Pak? Atau bentuknya seperti apa Pak? Boleh dicontohkan Pak? Uh, saya ambilkan dulu. Iya, tidak apa-apa Pak. Silakan Pak. Iya. Ambil dulu ya. Iya, silakan Pak. Mas Bayu, Iya, Bapak. ini ada beberapa alat. Mm-mm. Boleh Pak, silakan Pak dijelaskan supaya sahabat sehat Polkesma kita tahu semua. Iya. Ini salah satu bentuk alat bantu toto punggung. Mm-mm. Ini memang tidak ada khusus namanya ya, tapi cuma kami menyebutnya alat bantu. Alat Ini apa Pak? memang Bandul. alat bantu toto Oh, punggung. alat bantu totok punggung ya Pak ya. Mm-mm. Jadi seperti ini. Mm-mm. Ada yang terbuat dari apa istilahnya di plastik juga ada. Mm-mm. Ada juga dari kayu. Mm. Ini dari kayu. Mm. Oh, beda-beda Bisa, Pak. ukurannya ya Pak ya. Ya, Mm. ukurannya juga macam-macam. Mm. Kemudian juga ada yang berupa tongkat. Ya Pak. Mm. Nah, tongkat ini juga bisa dipakai untuk alat bantu toto punggung. Mm. Mm. Dan juga ada tongkat, tapi dia seperti ini bentuknya. Bergerigi ya Pak ya. Mm. Ini ada cekungan. Mm. Mm. Ini khusus untuk melewati tulang belakang. Oh, oke. Sehingga ketika kita melakukan terapi itu, Mm. dia tidak menyentuh tulang belakang. Mm. 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 Jadi aman. Ya. Kalau alat ini, Mm. ini yang kita gunakan. Mm. Jadi kita sebagai seorang terapis atau memberikan terapi itu kita bisa menggunakan alat bantu masing-masing. Ada 4 ya Pak. Tetapi kalau kita punya masalah sendiri, misalkan saya punya masalah sendiri, tapi tidak ada yang membantu. Terapi mandiri ya Pak? Mandiri. Iya, Nah, mandiri kita ya. ada alat terapi mandiri. Ini. Oh, oke Pak. Seperti tongkat ya Pak ya? Iya, seperti tongkat itu. Ke punggung ya Pak ya? Cara penggunaannya seperti apa? Oh iya. Jadi gini ya. Iya Pak, menarik nih Pak. Nah, Oke. Ini kita cari titiknya, kemudian kita tekan-tekan dulu, tarik. Sesuai titiknya ya Pak ya? Ya, sesuai dengan titiknya. Pak itu kan ujungnya mungkin ada apa ya Pak? Cabang-cabangnya itu ya Pak? Itu bisa digunakan juga ya Pak ya? Ya, itu kan bercabang-cabang. Ujung ini kan berbentuk lebih kecil ya, supaya dia lebih bisa masuk ke area jembatan tadi, di belikat atau mungkin di pinggang. Pak, kalau yang tadi ada segitiga tadi Pak, itu kan ujungnya berbeda-beda itu Pak. Itu fungsinya bagaimana ya Pak? Mungkin tekanannya berbeda ya Pak? Tekanannya mungkin ada yang lebih tajam, terasa nyerinya lebih yang mana? Jadi ini fungsinya berbeda memang. Jadi yang pertama, yang ini kita lakukan untuk teknik menggerus. Oh, menggerus ya Pak ya? Kita gerus, jadi. Nah, kemudian kalau yang ini, yang tajam ini, ini biasanya menekan. Oke. Nah, menekan. Sekaligus juga bisa untuk menekan dan menggetarkan. Bisa. Nah, kalau yang ini pengganti ibu jari, juga bisa kita lakukan untuk menekan. Oh, untuk pengganti ibu jari ya Pak ya? Nah, berarti bisa juga pakai ibu jari langsung ya Pak ya, tanpa alat bantu? Bisa.
Pak, ini kan kalau saya lihat ini kan alat bantunya banyak sekali, terus kan ada yang ditekan, kemudian ada yang digosok ya Pak ya, Ya, digerus. digerus, istilahnya digerus. Itu tentu menggunakan media tertentu Pak, misalkan minyak atau apa Oh Pak iya, biasanya Pak? iya betul betul. Mm-mm. Jadi kita menggunakan minyak, Mm-mm. bebas lah minyaknya. Mm-mm. Yang penting minyaknya itu cirinya adalah tidak mengiritasi. Oh, tidak beriritasi ya Pak. Berarti Jadi, tidak ada misalnya ketentuan khusus ya Pak ya? ya, jadi misalnya ada produk minyak yang panas Mhm. atau minyak tanah itu jangan. Berarti kayak ya. Buat pakai minyak boleh ya Pak ya? Atau kayak sekarang itu ada petroleum jelly itu ya Pak ya? Ya, Seperti Pak. bisa untuk Mm. yang ini pokoknya tidak memiliki daya iritasi. Ini bisa. Terus permasalahan juga begini, dalam memberikan minyak kita tidak boleh terlalu banyak. Kenapa tuh Pak? Cukup kalau kita terlalu banyak nanti ketika jari kita melakukan vibrasi itu nanti akan mudah terpeleset. Oh, licin ya terpeleset. Pak ya? Ya, karena licin sehingga nanti tekanan kita itu akan lewat terus saja, tidak bisa masuk ke dalam. Nah, begitu mau ditekan ke dalam dia kepleset. Iya Pak ya. Karena kebanyakan ini ya Pak ya. Karena kebanyakan. Jadi cukup biasanya kita begini di ujung aja, di ujung tangan ini jari kasih minyak dikit, kemudian baru kita sembuhkan di punggungnya pasien. Di apa tadi istilahnya digerus ya Pak ya? Ya, kalau bahasa ilmiahnya di F-floor. Di F-floor ya Pak. Oh iya siap Pak. Ini menarik karena ini juga pengetahuan baru untuk saya. Ternyata memang ada spesialisasi khususnya ya Pak ya, terapi komplementer tentang totok punggung. Iya Pak. Betul. Ini kalau misalkan pasiennya itu apakah ini bisa untuk semua kalangan ya Pak? Misalkan untuk ada yang muda atau anak kecil ataupun sampai yang orang tua dewasa bisa ya Pak ya? Ya, jadi mulai bayi baru lahir itu bisa, bayi baru lahir sampai ke lansia juga bisa. Bisa saja teknik dan tekanannya yang berbeda. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak kecil ya, bayi kemudian balita itu batita lah. Batita. Kita juga menggunakan telapak tangan. Oh, telapak tangan ya Pak ya? Ya, telapak tangan. Jadi kita memvibrasikan dan vibrasinya menggunakan telapak tangan saja. Tapi kalau sudah dia anak-anak, berarti sampai ke 13 tahun, itu bisa seperti ini, menggunakan jari ini, cuma tekanannya yang ringan sekali. Tapi kalau dewasa, seiring dengan usia itu nanti tekanannya juga bisa ditambahkan. Oh iya, lebih dalam lagi ya Pak ya, lebih kuat lagi. Prinsipnya tekanan ini nyaman. Nah, nyaman, iya siap Pak. Bagi pasien nggak boleh kita. Iya. Itu biasanya Pak kalau terapi ini disesuaikan ya Pak ya? Apa masalahnya dulu ya Pak ya? Yang dialami ya Pak sama pasiennya ya Pak ya? Misalkan 1 jam gitu Pak? Terapinya. Iya. Jadi betul begini, kalau di terapi totok punggung itu kelebihannya begini. Kalau ada seorang pasien datang ya dengan satu keluhan, itu kalau kita menggunakan teknik totok punggung, kita secara otomatis juga kita akan melakukan terapi keseluruhan. Kadang satu pasien datang satu keluhan, kemudian kita deteksi, ada yang lain, ketemu yang lain gitu. Jadi terapi totok punggung itu standarnya adalah melakukan terapi semuanya. Jadi mulai dari bawah, dari tulang, jadi misalkan tulang belakang, jadi kiri kanannya tulang belakang, ini dari bawah ke atas, kemudian tengguk, bawah pelika juga, kemudian pinggul, itu semua dilakukan terapi. Menyeluruh ya Pak. Nanti kalau setelah itu kita lakukan terapi sebanyak 3 kali atau kurang lebih 3 kali 15 menit lah. Kemudian kita baru ke fokus permasalahan yang dikeluhkan. Nah, di mana keluhannya nanti kita cari di sana, sudah ketemu, itu kita berikan focusing lagi lebih lama terapinya di sana. Lebih konsentrasinya kemana gitu ya Pak ya? Untuk tujuan ke permasalahan ya Pak ya? Sesuai yang diminta pasien. Pak, kalau
Totok punggung sendiri itu ada macamnya nggak, Pak? Ragam jenisnya atau mungkin bisa dijelaskan, Pak? Jenis dari totok punggung sendiri ya. Totok punggungnya sendiri mungkin ada mungkin versi secara ininya Bapak mungkin ada berapa jenis gitu, Pak? Sebenarnya awalnya kan totok punggung itu kan namanya kan bukan totok punggung Iya, ya. iya, Pak. Kemudian seiring dengan bergulirnya waktu, beberapa founder-founder dari totok punggung itu mulai memisahkan diri. Oh, Ya, oke. untuk melakukan pengembangan. Pengembangan betul lah, ya. Melakukan pengembangan di sini sehingga di luaran nanti akan banyak totok punggung nanti dengan versi si A, totok punggung dengan versi B. Kadang bahkan gerakannya gerakan dasar totok punggung, tetapi nanti namanya juga berbeda. Jadi ada juga yang menggunakan jari, juga ada yang menggunakan siku. Oh, siku ya. Juga kemudian juga ada menggunakan kaki. Oh, kaki ya, tumit ya Pak ya? Iya. Tumit. Cuman kalau kita istilahnya kita budaya timur itu unggal-ungguy kan harus dijaga ya. Kalau kita pakai kaki itu nilai etikanya tak Iya, iya. Kurang ini ya Pak ya, kalau di kita ya Pak ya, di budaya kita agak kurang cocok ya Pak ya. Kurang cocok. Oh, jadi memang ada macam-macam yang sesuai dengan pengembangnya ya Pak ya? Iya, sesuai pengembang. Jadi kalau genre-genre khusus gitu nggak ada ya Pak, kiblat-kiblatnya, kalau totok punggung versi apa, Chinese style atau Java style gitu Pak? Jadi sebenarnya totok punggung itu kan dia kan berasal dari Arab. Oh, Arab, asal usulnya Arab ya Pak ya? Asal usulnya Arab. Jadi ada seorang Habib di sini ya. Saya kurang tahu persis tahun berapa dia datang ke Indonesia dengan bermaksud itu Habib itu untuk istilahnya apa? Liburan ke Indonesia. Nah, ternyata dari Habib itu namanya adalah kalau nggak salah Habib Armin dari Arab. Kemudian beliau kok tertarik dengan Indonesia. Nah, akhirnya beliau menetap di Indonesia. Beliau itu punya kemampuan salah satunya menggunakan terapi pijat tadi. Dinamakan totok punggung saat itu. Nah, kemudian dia menularkan kepada beberapa murid yang ada di Indonesia. Salah satunya itu ada namanya Haji Sarbini. Haji Sarbini ya Pak? Nah, beliau itu low profile, sehingga apa istilahnya terapinya beliau itu beliau tidak mau dipublish. Jadi hanya kalangan tertentu dari mulut. Nah, orang-orangnya dari mulut ya. Mulut tidak mau dipublish begitu. Nah, suatu ketika Ustadz Abdurrahman yang selaku foundernya yang memberikan nama labelnya totok punggung itu adalah Ustadz Abdurrahman. Nah, singkat cerita Ustadz Abdurrahman belajar sama Haji Sarbini. Nah, pada tahun 2016 Ustadz Abdurrahman itu mempublish, artinya beliau membuat yayasan secara resmi bernama Yayasan Totok Punggung Indonesia. Oh, Yayasan Totok Punggung Indonesia Pak ya. Nah, dari situlah akhirnya itu berkembang terus. Baik Pak, terima kasih Pak Agus Setio Utomo. Ya, ini informasi yang menarik. Ini menurut saya ini hal yang baru mungkin bagi sahabat Polkesma, sahabat sehat Polkesma, ini juga menjadi informasi yang menarik ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus Setio Utomo. Pak, kalau tadi mendengar penjelasan Bapak, kira-kira kalau masyarakat awam itu bisa tidak Pak melakukan totok punggung itu secara mandiri gitu Pak? Mungkin di rumah atau seperti apa Pak? Mungkin bisa jelaskan Pak. Maksudnya belajar gitu ya? Maksudnya misalkan melakukan sendiri, terus kalau belajar itu gimana Pak? Bisa langsung mahir atau gimana sih Pak? Oh gitu ya? Iya. Jadi kita tahu begini ya. Jadi kalau terkait dengan kesehatan komplementer, kalau untuk orang awam, di mana orang awam itu tidak punya basic kesehatan, itu kita sebut dengan penyehat tradisional. Penyehat tradisional ya? Ya, jadi orang awam yang belajar melalui kursus pelatihan tentang terapi komplementer itu kita sebut dengan penyehat tradisional. Penyehat tradisional ya Pak ya? Tetapi kalau orang dengan basic kesehatan atau medis, dia kuliah betul?
misalkan ada diploma 3 Hmm. kesehatan tradisional, Hmm. ada D4 kesehatan Tradisional. tradisional, kan S1 dan S2 kesehatan tradisional, Hmm. maka ini kita sebut dengan nakestrat. Oh, nakestrat. Tenaga kesehatan tradisional. Kesehatan tradisional. Pada masyarakat tadi Masyarakat awam itu boleh, dia bisa boleh. belajar terapi, bisa. Cuma nanti kan perizinannya kan berbeda. Baik. Nah, jadi perizinan beda, kemudian kewenangannya kan juga berbeda sesuai dengan kemampuan. Nah, ini menarik nih Pak. Bapak tadi menyebutkan pelatihan. Nah, bisa di-spill nih Pak. Mungkin teman-teman sahabat sehat Polkesma ini kalau mungkin tertarik ada pelatihannya itu bagaimana Pak? Di mana gitu Pak? Apakah setelah ya mungkin Bapak bisa menyampaikan nih Pak sekalian ini. Iya, sangat menarik soalnya. Jadi pelatihan itu banyak di masyarakat, banyak pelatihan diadakan yang bersyaratnya dari kalangan bebas, mulai dari orang awam termasuk orang praktisi kesehatan bebas bisa bergabung di sana. Nah, kebetulan saya ada seorang trainer juga diberikan kewenangan untuk mengadakan pelatihan. Ya, dan insya Allah nanti di tanggal 6 hari Minggu 6 tanggal Minggu kita buka kelas. Buka kelas Pak. Kelas offline. Oh, offline, siap. Nah, situasinya kan sudah mulai reda ya si COVID ya. Kita buka kelas offline, tapi cuman jumlahnya belum kita banyak. Cukup batasi maksimal 20 orang. Oh, 20 orang Pak. Itu kalau misalkan mau mendaftar bagaimana Pak? Mungkin bisa di spill, ada Instagram khusus, akun atau website atau apa Pak biasanya Pak? Oh, biasa di Facebook juga ada. Kontak person, ya, baik. Di Facebook itu ada Totok Punggung Pasuruan. Oh, Totok Punggung Pasuruan ya Pak ya? Sentul Pasuruan itu ada. Bagi sahabat Polkesma yang tertarik, silakan dapat mencari di laman Facebook Totok Punggung Pasuruan. Ya, atau bisa menghubungi saya langsung juga bisa. Oke, baik. Melalui Pak Agus Setiautomo. Nanti kita fasilitasi. Baik, siap Pak. Berarti ini Pak, kan tadi kalau masyarakat awam mengikuti pelatihan. Setelah dilatih itu apakah bisa langsung mahir atau memang ada level-level tertentu Pak? Level misalkan expert atau pemula gitu Pak? Jadi ada beberapa level untuk terapi totok punggung. Yang pertama adalah level dasar. Jadi level dasar itu kita akan mengajarkan bagaimana cara mendeteksi, cara melihat punggung seseorang. Jadi kita lihat punggungnya bagaimana bentuknya. Nanti kita bisa memprediksi, oh kira-kira nanti masalahnya di situ kelihatan. Jadi bentuk punggungnya. Walaupun ketika kita di belakang seseorang itu dan orang itu masih menggunakan baju, tetapi punggungnya dia nempel di baju sehingga bayangan punggungnya kelihatan dari tampilan baju. Kita bisa menentukan. Bisa ya Pak ya? Tidak harus menyentuh kulit langsung ya Pak ya? Bisa. Nah, terus untuk validasinya kita bisa meraba. Diraba, oh ternyata memang betul di area ini ada masalahnya. Kemudian setelah itu kita melakukan terapi secara umum semua ya, mulai dari kemampuan tubuh itu kita akan terapi. Untuk panjang tulang belakang kiri kanan, bahu belikat, kemudian pinggul. Kemudian kita lakukan terapi difokusin di permasalahan. Fokusnya, ya, konsentrasinya ya Pak ya? Kemana? Ya, sesuai dengan keluhan. Nanti dia ketemunya di mana. Hasil kita pemeriksaan tadi ketemu di mana, ini fokusnya di situ. Itu tingkat dasar. Kemudian kalau tingkat pendalaman, itu khusus kita ajarkan tentang pertolongan pertama. Kasus-kasus emergensi kita ajarkan di sana. Jadi misalkan ada serangan nyeri dada, chest pain ya. Bagaimana pertolongan pertama dengan menggunakan totok punggung? Ya, serangan stroke ya betul. Ya, stroke ketika seseorang itu masih berada di periode emasnya dia, lebih 4,5 jam lah sebelum saat serangan, kita bisa memberikan terapi di sana bagaimana caranya.
Berarti totok punggung ini bisa untuk ini ya Pak ya, pertolongan pertama juga ya Pak ternyata ya Pak ya? Ya, Tidak jadi ada hanya beberapa pencegahan dan pengobatan ya Pak? ya Mm-mm. beberapa kasus Hmm? ini kita bisa melakukan terapi total punggung. Mm-mm. Baik Pak Agus Setia Utomo, ini materinya eh, apa hal baru ini bagi saya, hal baru dan sangat menarik. Saya ingin sepertinya Silakan kita mau belajar, silakan. ya, ini menarik sekali. Ini sahabat sehat Polkesma, kalau ingin lebih lanjut, ini kan kita ngobrol nih secara lebih lanjut, mau praktek langsung bisa menghubungi di laman Facebook Totok Punggung Pasuruan ya Pak ya. Ya, Ya. bisa. Ini Pak, mungkin ada yang disampaikan lagi Pak atau memberikan closing statement untuk teman-teman sahabat sehat Polkesma terkait totok punggung terapi komplementer. Mari Pak, silakan Pak. Ya. Jadi sahabat sehat Polkesma, jadi pada dasarnya permasalahan kesehatan kita itu kan bersumber dari diri kita sendiri. Hmm. Nah, apakah kita pola makannya, kemudian pola pikir dan sebagainya. Jadi intinya penyebab permasalahan yang kita alami itu adalah akibat yang keseharian kita. So solusinya adalah ya kita harus memperdayakan diri kita sendiri. Nah, dengan cara apa? Ya tadi menstimulasi organ-organ yang di tubuh kita tadi dengan menggunakan totok punggung atau mungkin dengan terapi yang lain. Terima kasih Pak Agus Setia Utomo. Pada episode kali ini Bapak sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol bersama kita di Polkesma Talk yang inspirasi kesehatan untuk kita semua. Sahabat-sahabat Polkesma bisa mengetahui lebih lanjut tentang terapi totok punggung. Saya ini juga ilmu yang baru, yang menarik untuk saya, dan terima kasih Bapak Agus Setia Utomo. Ya. Sama-sama. Ya. Saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada sahabat sehat Polkesma. Tetap terus saksikan Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Salam sehat alami. Salam sehat alami.